Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, penghentian ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini. Badan Pengawas Obat dan Makanan akan melakukan pengujian toksisitas dan sterilitas untuk memastikan keamanan vaksin. Vaksin AstraZeneca dari batch lain saat ini masih digunakan dalam program vaksinasi, terutama bagi masyarakat yang baru satu kali menerima dosis vaksin untuk mencapai kekebalan individu yang sempurna dengan dosis vaksin kedua. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tempat tersangka sebagai berikut. Pertama, saudara YRC, selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, dan untuk kepentingan proses penyelidikan dan maupun penyidikan, tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap saudara YRC selama 20 hari. Jangan sampai justru mengorbankan kepada masyarakat yang memang harus berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya karena terhadang atau terhalang atau takut, khawatir. Sari berita pagi hari ini, mantan Direktur Utama Saranajaya berstatus tersangka pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Sementara pengusaha minta aksi protes buruh terhadap Indomaret tidak merugikan konsumen. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Mei 2021, saya Rizky Rustarto. Mengawali warta berita pagi hari ini, kami hadirkan sekilas berita. Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan 3 orang sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan masker KN95 di Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan modus tersangka yaitu menggelembungkan harga dalam rencana anggaran belanja dari semula Rp70.000 per pieces menjadi Rp220.000 per pieces. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di 5 desa yang ada di Kecamatan Selangit dan Suku Tengah Lakitan, Ulu Rawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Dilansir dari kantor berita Antara, banjir hingga ketinggian 1,5 meter membuat warga harus dievakuasi ke tempat yang aman. Penerapan penguncian wilayah atau lockdown di negeri Sarawak, Malaysia akan diberlakukan mulai besok tanggal 11 Juni mendatang
Dikutip dari kantor berita bernama Malaysia, upaya lockdown karena kasus COVID-19 ternyata terus meningkat dan fasilitas kesehatan kewalahan merawat pasien COVID-19. Dan dari olahraga, Inter Milan mengumumkan Simone Inzaghi sebagai pengganti Antonio Conte. Kontrak Inzaghi dengan Lazio sendiri memang berakhir pada 30 Juni ini. Informasi pertama kami hadirkan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur tahun anggaran 2019. Salah satu tersangka diantaranya adalah mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, Yori C. Pinontoan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Alfred Stuter. Salam anti korupsi bagi semua media dan Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta pada tahun anggaran 2019 memasuki babak baru. KPK secara resmi menetapkan mantan Direktur Utama di unit Perusahaan Umum Daerah Perumda Pembangunan Saranajaya, Yori C. Pinontoan sebagai salah satu tersangka dan menahannya di rutan KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebutkan penyidikan terhadap dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung ini telah dimulai sejak 24 Februari 2021 lalu. dengan menetapkan 4 tersangka sebagai berikut. Pertama, Saudara YRT, selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya. B. Saudara AR, Wakil Direktur PT KP. C. Saudara PA, Direktur BPAP. D. Korporasi BPAP. Setelah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 44 orang dan untuk kepentingan kuasa penyelidikan dan hukum penyidikan, tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap Saudara YRT selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021 di rutan KPK Cabang Polda Jaya Guntur. Sementara itu pelaksana harian PLH Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Setio Budianto menjelaskan hasil penyidikan KPK dalam kasus ini. Tim kata dia menemukan adanya dugaan melawan hukum dalam proses pengadaan lahan antara Perumda Pembangunan Saranajaya dan PT Adonara Propertindo. Karenanya negara dirugikan hingga 152 miliar rupiah. Pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur tersebut, PDPSD diduga dilakukan secara melawan hukum, antara lain yang pertama, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah. Kemudian yang kedua, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Yang ketiga, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai dengan SOP serta adanya dokumen yang disusun secara cek-cek. Kemudian yang keempat, adanya kesepakatan harga awal antara pihak AR dan PDPSD sebelum proses negosiasi dilakukan. Lebih lanjut, KPK dalam keterangan persnya mengingatkan kembali agar seluruh instansi pemerintah mematuhi prosedur pengadaan yang sudah ditetapkan demi menjamin akuntabilitas pengadaan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI. Kita beralih ke informasi lainnya. Satlantas Polres Sumeneb mengamankan seorang pengemudi truk oleng, Reski Eko Suhardi, yang videonya viral di media sosial. Reski ternyata sengaja melakukan aksi berbahaya dengan mengendarai truk secara oleng dan ugal-ugalan, dan divideokan oleh rekannya agar menjadi viral di media. Berikut kita simak informasi dari Imam Muhlis Sumeneb. Mohon meminta maaf saya tapi memang kebutuhan konten ya. Jadi
juga karena nggak tahu itu. Pasca aksinya viral yakni mengemudikan truk secara ugal-ugalan atau yang dikenal dengan sebutan truk oleng, akhirnya Reski Eko Suhardi diamankan Satlantas Polres Sumeneb. Warga Desa Jalma, Kecamatan Kota Pamekasan ini meminta maaf kepada seluruh warga Kabupaten Sumeneb atas tindakannya yang dapat membahayakan jiwa. Menurut Reski, dirinya tidak bermaksud atau merencanakan aksinya tersebut. Hal itu terjadi secara spontan karena sekedar mengikuti hal yang sudah viral di media sosial dan ketika mengemudikannya tidak dalam keadaan pengaruh obat-obatan. Perbuatan yang saya lakukan dengan mengemudi secara ugal-ugalan berjalan di jalan raya yang dapat membahayakan pengendara lainnya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan ketika mengulangi lagi saya akan menerima kesaksiannya. Untuk membuktikan hal tersebut, Polres Sumeneb langsung melakukan tes urin kepada yang bersangkutan. Namun sayang, kernet yang menjadikan Reski dalam video viral tersebut tidak ikut karena sakit. Setelah dilakukan tes urin, hasilnya diketahui Reski negatif narkoba. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Sumeneb Akapila Muji mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 283, yakni setiap pengemudi yang mengemudikan secara ugal-ugalan diancam hukuman 3 bulan atau denda sebesar Rp750.000. Kami saat ini tindakan mohon maaf dan kami bilang hilang, dan apalagi untuk surat kendaraan tersebut pada saat ini kami cek memang pada pergantian STNK. Kemudian tapi kami lakukan penindakan penahanan dulu. Sebelumnya aksi Reski yang mengemudikan truk dengan ugal-ugalan bersama kernetnya viral dengan video truk oleng di Jalan Teguroyo. Truk berjalan dengan kecepatan tinggi dan tidak beraturan, bahkan kernetnya berdiri pada sisi samping truk sambil membuka pintunya. Kita berharap bahwa toko-toko retail modern yang memberi kontribusi bagi konsumsi rumah tangga untuk pertumbuhan ekonomi tidak disulitkan dengan situasi kondisi sekarang ini. Karena apa? Karena kita Indonesia sedang berupaya untuk ekonomi kita bertumbuh di tahun ini. Ya, dalam masa pandemi sudah hampir 15 bulan. Dan tentunya yang kedua, ya kita berharap supaya masyarakat tetap dapat terlayani ya dalam hal kebutuhan pokok dan sehari-hari. Karena kehadiran kami bukan hanya soal investasi, tapi kehadiran kami retail modern ini di seluruh wilayah Indonesia adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya dengan cepat, dengan aman, dengan lancar. Jadi dengan kata lain, jangan sampai justru mengorbankan kepada masyarakat yang memang harus berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya karena terhadang atau terhalang atau takut, khawatir. Rai juga berharap kedua belah pihak bisa mencari solusi yang terbaik dengan mengedepankan komunikasi dan langkah strategis. Terima kasih Anda masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Organisasi buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, kemudian Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, menilai langkah Indomarko Prisma Tama yang memidanakan karyawannya Anwar Besi adalah berlebihan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dalam laporan khusus bersama Joshua Sihombing. Laporan khusus. Laporan khusus. Harapan saya ke depannya itu nggak banyak kok, cuman pingin bekerja kembali doang gitu aja. Itulah salah satu harapan Anwar Besi, pekerja Indomaret di kawasan Jakarta Utara yang terseret ke meja hijau karena dituntut manajemen perusahaan PT Indomarko Prisma Tama atau Indomaret Group atas sangkaan perusahaan properti usaha Indomaret.
saat menuntut haknya sebagai pegawai mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Saat dikonfirmasi akan upaya pencarian jalan tengah untuk menyelesaikan kasus yang membelitnya itu, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak mendapatkan respon untuk penyelesaian kerusakan dinding gipsum yang dilakukannya dari pihak manajemen perusahaan, sehingga saat ini Anwar harus berhadapan dengan penantian kepastian hukum pada palu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, pimpinan cabang kita sendiri sudah 3 kali melakukan perundingan itu difasilitasi oleh pihak dari Polres Jakarta Utara, tapi sampai saat ini pun tidak ada itikat baik dari perusahaan tersebut. Tuntutannya itu ya kami akan melakukan upaya mau bagaimanapun caranya untuk membebaskan saya. Apabila tidak ada itikat baik dari perusahaan, maka kita akan melakukan itu tadi, aksi-aksi di kantor-kantor cabang Indomarko di seluruh Indonesia. Untuk kelanjutannya saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, besok tanggal 3 Juni kita putusan salah Bang. Putusan salah dari pihak pengadilan. Mendengar akan hal yang menimpa Anwar Besi, sejumlah dukungan pun terus mengalir kepada Anwar. Salah satunya yang datang dari kalangan Serikat Buruh Indonesia. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI mengatakan di Bilangan Jakarta Utara pada Kamis 27 Mei kemarin meminta kepada pihak perusahaan untuk mengakhiri kezaliman terhadap rekan buruhnya Anwar Besi. Sebab ia menilai adanya langkah pihak manajemen perusahaan untuk menyeret Anwar dalam sangkaan perusahaan properti perusahaan itu. Dinilai Riden merupakan langkah yang berlebihan dan tidak perlu dibesar-besarkan. Ya, tuntutan kami hanya satu, bebaskan Anwar Besi dari tuntutan pidana dan pekerjakan kembali. Saya berharap persoalan yang sangat sepele ini, persoalan yang kalau dalam teori pidana itu disebut dengan tindak pidana ringan, sangat-sangat ringan, tidak lebih dari Rp50.000 harga daripada gipsum tersebut yang menjadi dasar tuntutan pidana kepada saudara Anwar Besi. Kami akan melakukan upaya-upaya apapun supaya saudara Anwar Besi ini dibebaskan. Menyikapi semakin meluas dan berkembangnya kasus tersebut sehingga mendapatkan perhatian masyarakat, Pro3 RRI berusaha untuk mengkonfirmasi kasus tersebut ke pihak manajemen PT Indomarko Prisma Tama. Namun sayang, pihak perusahaan melalui Direktur Pemasarannya Wiwik Yusuf dalam pesan singkatnya kepada Pro3 RRI menyatakan keengganannya untuk memberikan pernyataan. Wiwik dalam pernyataannya di sejumlah media daring hanya meminta masyarakat dan para karyawannya untuk berpikir positif, sebab Wiwik mengklaim bahwa adanya permasalahan Anwar yang menuntut hak THR telah diberikan perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Sementara itu, menyikapi persoalan yang dialami buruh pekerja Indomaret, Anwar Besi, Serikat Pekerja Buruh terbesar di Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI juga turut angkat suara. Dalam sambungan teleponnya kepada Pro3 RRI, Presiden KSPI Said Iqbal mengacam keras langkah jalur hukum yang ditempuh pihak Indomaret Group. Menurut Said, dalam penyelesaian persoalan itu, pihak manajemen PT Indomarko Prisma Tama seharusnya dapat menempuh jalur musyawarah sesuai dengan fatwa Mahkamah Agung dalam penyelesaian permasalahan antara perusahaan retail dengan para pekerjanya. Anwar Besi memukul dinding gipsum cuma sekitar 20 cm lah rusak dinding gipsum. Kan ada edaran Mahkamah Agung kalau ada kasus-kasus yang sifatnya kerusakan di bawah sekian miliar cukup perdamaian. Itu nilainya cuma Rp50.000 kalau kita ganti rugi ya. Nah, tapi perusahaan kan akhirnya memilih jalan pidana, berarti tujuannya udah lain, mengintimidasi seluruh pekerja Indomaret di seluruh Indonesia dengan membawa pesan, kalau kamu menuntut macam-macam pada perusahaan, maka kami akan pidanakan, sekecil apapun masalahnya. Udah lain ceritanya. Lebih lanjut, Presiden KSPI Said Iqbal meminta kepada pihak perusahaan untuk segera membebaskan Anwar dari jerat hukum dan mempekerjakan kembali Anwar Besi serta membangun kesejahteraan para karyawan lainnya. Sebab jika tidak, Said memastikan bahwa pihaknya akan siap berada di garda terdepan untuk memperjuangkan keadilan Anwar Besi serta sejumlah buruh lainnya yang tergabung dalam karyawan PT Indomarko Prisma Tama. Dari Jakarta, Jono Sihombing, Pro3 RRI. Ya, masyarakat meminta agar persoalan antara manajemen Indomaret dengan Anwar Besi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kami hadirkan informasi ini dalam komentar masyarakat.
Ya, nama saya Reza, saya dari Tangerang Selatan. Kalau menurut saya sih kasus Indomaret itu awalnya mesti ditelusurin dulu sih ya, maksudnya secara jelas tuh sebenarnya kejadian seperti apa. Tapi kalau ujung-ujungnya sampai si Anwar Besinya itu dipidana atau di prosedur hukum hanya karena dia katanya kan nggak terlalu parah sih, kerusakan gipsumnya itu, ya menurut saya sih perlakuannya kurang tepat aja atau kurang pantas aja, karena masa sih cuma karena hal kerusakan kecil itu dia dipidanakan. Mungkin ada hal-hal lain, faktor-faktor lain di luar itu yang membuat pihak perusahaan sampai akhirnya mempidanakan dia gitu sih, Mas. Halo, nama saya Azhar. Menurut saya sih kalau kasus seperti ini sih intinya kedua belah pihak sih sama-sama dirugikan ya. Dan saya lihat di sini dua-duanya saling merugikan. Kenapa begitu? Karena pertama kan penyebabnya karyawan itu nggak terima kalau THR-nya dipotong nggak sesuai yang biasanya. Kedua, salah juga sih dari pihak karyawannya karena merusak itu kan pasti ada hukumnya gitu. Jadi ya seharusnya karyawan itu nggak seharusnya kayak gitu sih. Mungkin kan emosi juga kan, namanya kebutuhan gitu. Jadi ya semoga berjalan sesuai hukum aja sih, sesuai hukum yang berlaku. Nama saya Rizky, saya dari Bogor. Terkait kasus adanya pegawai Indomaret yang dibawa ke ranah hukum karena merusak dinding gipsum pokoknya, itu menurut saya nggak masuk akal ya. Ya menurut saya nggak perlu lah sampai ke ranah hukum, bisa dibawa dengan cara kekeluargaan, damai. Lagipun yang dituntut dia kan itu kan haknya dia gitu, THR. Jadi menurut saya masih bisa dibawa untuk bicara baik-baik secara kekeluargaan. Dan pendengar, kami juga mengomentari bagaimana peristiwa demonstrasi atau unjuk rasa dan ajakan boykot Indomaret oleh sejumlah pekerja dalam kasus Anwar Besi. Komentar disampaikan oleh editor senior Pro 3, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Ajakan sejumlah pekerja yang melakukan aksi boykot Indomaret agaknya perlu disimak dengan seksama. Adalah Presiden FSPMI Rijen Hatam Aziz yang mengungkapkan sikap para pengunjuk rasa kemarin di Jakarta. Tuntutannya adalah soal pegawai Indomaret atau Indomarko Pris Pratama Anwar Besi yang sedang menghadapi proses hukum karena disangka melakukan perusakan saat melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembayaran penuh tunjangan hari raya atau THR. Persoalan seperti ini sejatinya tidak akan berkembang menjadi besar bila para pihak segera difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja untuk menyelesaikan persoalannya. Ketika persoalan ini sudah semakin dibicarakan, maka biasanya akan banyak imbuhan yang beredar dan dapat menjadi kontraproduktif. Pada kondisi sekarang ini, inisiatif responsif untuk menyelesaikan berbagai persoalan perlu segera dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Kementerian Tenaga Kerja. Instansi tersebut harus lebih aktif dan responsif. Ekonomi sedang sulit. Bila terus unjuk rasa dan boikot, maka dampaknya perlu dipertimbangkan. Persoalan THR sendiri menurut pihak Indomaret sudah diselesaikan, setidaknya apa yang diungkapkan oleh Wiwi Yusuf dari bidang marketing. Karenanya adalah baik bila para pihak mengikuti proses hukum yang berlangsung di pengadilan. Hakim juga tentunya diharapkan memiliki pertimbangan khusus dalam memutus. Apalagi menurut pihak kelompok pekerja kerusakannya tidak besar. Jangan sampai kondisi ini berlarut-larut dan justru membebani pemerintah yang sedang berupaya keras membangkitkan kembali ekonomi pada era pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir. Demikian komentar, selamat pagi.
Informasi lainnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah mengkaji ubah nama objek wisata Kota Tua menjadi Batavia. Pertimbangan Kota Tua kerap digunakan di seluruh dunia sehingga tidak memunculkan keunikannya. Berikut kita simak informasi bersama Noviana Jobi. Kota lama, kota baru, kota tua, itu kalau Google banyak sekali. Tapi kalau kita nyebut Batavia, ya cuma satu. Sehingga seluruh dunia kalau dengar kata Batavia, ya di sini tempatnya. Kawasan Kota Tua Jakarta Barat saat ini tengah direvitalisasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah mengkaji usulan penggantian nama Kota Tua menjadi Batavia. Menurutnya, nama Kota Tua seringkali digunakan di seluruh dunia sehingga tidak memunculkan penamaan yang unik. Demikian dikatakan Anies di Jakarta. Tapi kalau kita nyebut Batavia, ya cuma satu. Sehingga seluruh dunia kalau dengar kata Batavia, ya di sini tempatnya. Jadi ini saya minta teman-teman untuk mengkaji agar penamaan tempat ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi satu nama yang unik di seluruh dunia. Sama seperti kalau dengar Jakarta, ya cuma di sini, nggak ada tempat lain. Kalau dengar kota-kota pun disebut nama kota, ya situ saja. Titik ini harus menjadi unik karena inilah tempat yang punya sejarah. Nah, saya sudah mendengar beberapa respon, umumnya sejalan, malah ada yang berharap nama-nama lama dikembalikan lagi seperti dulu sehingga orang tahu nama aslinya di tempat itu.